Hai semua, selamat datang di channel Bacai Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham untuk trading, rutin bagi dividen besar, fundamental bagus, dan valuasi masih murah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan besar yang harganya sedang stagnan beberapa tahun terakhir. Meski begitu, perusahaan ini bisa dikatakan bagus dari sisi kinerjanya. Laba naik 44%, valuasi PER dan PBV-nya masih murah, dan rutin bagi dividen. Presentasi dividen yang dibagi juga cukup besar, di mana berada di atas rata-rata perusahaan lainnya. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli saham ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. INDF punya aset 172 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 163 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 9 triliun atau 5,52% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 172 triliun, perusahaan punya goodwill sebanyak 56,46 triliun. Artinya, 32,83% aset perusahaan berada dalam bentuk goodwill. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Selain goodwill, ada juga aset tetap. Dari total aset 172 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 46,99 triliun. Artinya, 27,32% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,13 triliun atau 2,46%. Kedua, liabilitas. INDF punya liabilitas 89,16 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 83,99 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 5,17 triliun atau 6,16% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 89,16 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 24,82 triliun. Artinya, 27,84% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22,83 triliun atau 1.147,24%. Selain utang obligasi, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 89,16 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 16,09 triliun. Artinya, 18,05% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,29 triliun atau 16,59%. Ketiga, ekuitas. INDF punya ekuitas 45,31 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 42,37 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 2,94 triliun atau 6,94%. Dari total ekuitas 45,31 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 33,99 triliun. Artinya, 75,02% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3 triliun atau 9,68%. Keempat, pendapatan. INDF punya pendapatan 72,8 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 58,77 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 14,03 triliun atau 23,87% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. INDF punya biaya pokok penjualan sebanyak 48,75 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 39,94 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 8,81 triliun atau 22,06% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. INDF mampu menghasilkan laba sebanyak 5,4 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3,75 triliun, berarti laba perusahaan naik 1,65 triliun atau 44% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
INDF punya ROE 15,92% dengan NPM 7,43%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 196%. Rasio profitabilitas saham ini bisa dikatakan cukup baik. Hal itu didukung oleh kenaikan laba yang hingga 44% di tahun 2021. Meski begitu, komposisi utang INDF sudah sangat tinggi dan tentu menyebabkan resikonya menjadi lebih besar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,73 kali dan PBV 1,23 kali. INDF merupakan salah satu saham perusahaan besar yang punya valuasi rendah. Cukup jarang kita akan temukan perusahaan yang mampu menghasilkan 5,40 triliun tapi punya valuasi PER yang hanya 7,7 kali dan PBV 1,2 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski bukan komponen utama, aset perusahaan naik karena persediaannya bertambah. Kedua, naiknya utang obligasi menyebabkan liabilitas INDF naik signifikan. Ketiga, ekuitas tumbuh karena laba yang bertambah. Keempat, kenaikan pendapatan yang cukup besar membuat laba INDF tumbuh 44%. Kelima, rasio profitabilitas cukup baik, tapi tidak dengan komposisi utangnya. Keenam, valuasi INDF bisa dikatakan masih rendah jika dibandingkan perusahaan besar lainnya. Demikian analisa singkat saham INDF berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Thank you.